Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang lembaga keuangan. Perkenalkan, saya Vivi Alia. Saya Azahani Herunisa. Saya Anandita Putri. Bank, pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank. 1. Pembagian bank menurut jenis kegiatan. A. Bank sentral. Bank sentral atau bank pusat di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. B. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. C. Bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. D. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pembagian bank menurut bentuk badan hukum. 1. Bank berbentuk perseroan terbatas atau PT. 2. Bank berbentuk firma atau FA. 3. Bank berbentuk badan usaha perseorangan. Dan 4. Bank berbentuk koperasi. 3. Pembagian bank menurut kepemilikan. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi bank pemerintah, swasta, asing, campuran, dan pembangunan daerah. Bank pemerintah adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan lokasi bank tersebut. Bank swasta. Bank swasta merupakan bentuk lembaga keuangan bank di mana saham demi sahamnya dimiliki oleh pihak swasta pemegang saham serta didirikan oleh beberapa orang yang bertindak sebagai pemegang saham atau pendiri perbankan. Bank asing. Bank asing adalah lembaga keuangan yang kepemilikannya dipegang atau dimiliki oleh pihak di luar negara tersebut. Bank campuran. Bank campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh beberapa badan hukum. Dan yang terakhir adalah Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah adalah salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional kepada BPD atau Bank Pembangunan Daerah mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah di mana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta. 2. Industri keuangan non-bank atau IKNB. A. Asuransi. 1. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. 2. Fungsi asuransi sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko atau kerugian dari tertanggung original risk bearer kepada satu atau beberapa penanggung. 3. Peran asuransi. Industri asuransi berperan penting dalam perekonomian nasional dan memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia. Ini karena asuransi membantu melalui pembayaran klaim dan investasi.
Selain itu, peran asuransi membantu melindungi masyarakat dengan mitigasi resiko finansial. 4. Jenis asuransi. Jenis asuransi dibagi menjadi 8, yaitu 1. Asuransi jiwa, 2. Asuransi kesehatan, 3. Asuransi pendidikan, 4. Asuransi investasi, 5. Asuransi kendaraan, 6. Asuransi kecelakaan, 7. Asuransi korporasi, dan 8. Asuransi hari tua. D. Dana pensiun. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Peran dana pensiun adalah sangat penting untuk kehidupan seseorang di masa tuanya. Dana pensiun nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat tidak aktif bekerja lagi. Fungsi dana pensiun sebagai penyambung hidup atau bekal pensiun, dan yang selanjutnya sebagai modal usaha di masa pensiun. Jenis dana pensiun. 1. Pensiun batas usia pensiun. 2. Pensiun tidak cakap jasmani atau rohani. 3. Pensiun janda duda meninggal dunia aktif. C. Lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaannya dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Peran lembaga pembiayaan itu menjadi salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Fungsi lembaga pembiayaan itu mendukung perekonomian di tanah air. Lembaga pembiayaan dapat membantu penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Fungsinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejahtera melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha. Jenis lembaga pembiayaan ada 4. 1. Sewa guna usaha atau leasing. 2. Pembiayaan konsumen. 3. Anjak piutang. Dan 4. Usaha kartu kredit. D. Lembaga jasa keuangan khusus. Pengertian pegadaian adalah anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis, yakni pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Peran pegadaian itu mempunyai peran penting dalam penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengembang usaha diperlukan dana yang cukup besar. Fungsi pegadaian itu mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hebat, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadai maupun masyarakat. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Jenis pegadaian itu ada 4, gadai emas, gadai non-emas, gadai kendaraan, dan gadai tabung emas. Sekian dari kami. Kami pamit undur diri karena kalau maju Teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.